Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu di wawancara khusus. Kali ini saya Oktora Feriawan, News Manager Tribun Jabar, setelah berada di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat di Jalan Raya Bandung Purwakarta di daerah Taguk Apu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, teman ngobrol saya hari ini yaitu komisioner dari KPU Kabupaten Bandung Barat, Kang Denny Firman Rosyadi sebagai divisi SDM Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Bandung Barat. Kita sapa beliau. Damang Kang? Alhamdulillah. Masih muda lah, masih energik. Mudah-mudahan dengan beliau yang energik ini bisa mengemban tugas sehingga pelaksanaan pilkada yang akan datang ya di 27 November dan udah mulai berjalan ya tahapan hingga saat ini, mudah-mudahan bisa dilancarkan, disehatkan untuk seluruh anggota KPU KBB. Karena apa? Karena maraton Tribuners ya dari tanggal 14 mungkin dari sebelum tanggal 14 Februari, habis itu tidak istirahat, pleno, kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya hingga saat ini di pertengahan bulan Mei. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin ya Kang ya. Kita langsung saja Tribuners ya. Kita coba mengulik lah ya tentang hal-hal terkait pileg kemarin, kemudian tentang pilkada di KBB. Kang Denny, pertanyaan awal nih Kang. Dari hasil pemilu 14 Februari kemarin nih, apakah ada catatan tertentu nih yang didapati oleh KPU Kabupaten Bandung Barat setelah berkeliling di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Kang? Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Tribun News yang memang telah berkenan hadir bersilaturahmi dengan kami KPU Kabupaten Bandung Barat, menanggapi apa yang tadi disampaikan terkait dengan proses penyelenggara pemilu kemarin itu relatif berjalan lancar, meskipun ada beberapa hal yang memang kami evaluasi. Salah satunya perihal informasi yang kadang diterima di rekan-rekan ad hoc di PPK, PPS itu tidak tersampaikan misalnya. Jadi kadang entah itu karena memang tahapan kita yang cukup padat pada akhirnya acara musyawarah mungkin itu jarang terbangun misalnya. Jadi rata-rata informasi itu hanya diketahui misalnya satu divisi misalnya. Jadi divisi yang lain tidak mengetahui. Itu terkadang jadi kendala, juga miss di tengah-tengah rekan-rekan PPS. Pada akhirnya memang itu jadi bahan evaluasi kami sehingga kami men-sharekan kepada seluruh rekan-rekan PPK yang nanti mungkin dilantik itu supaya setiap informasi apapun yang diketahui oleh salah satu divisi supaya di-sharekan kepada seluruh divisinya, kepada seluruh rekan-rekannya, supaya rekan-rekan yang lain tahu, paham informasi secara utuh. Yang mana ketika nanti rekan-rekan PPS berkonsultasi, siapapun divisinya itu bisa memberikan informasi secara jelas ke bawah. Gitu. Jadi tidak ada miss lah. Berikutnya yang menjadi evaluasi kami adalah manajerial keanggotaan biasanya di tingkatan PPS. Gitu. Tingkat kelurahan ya? Tingkat kelurahan. Jadi banyak job desk job yang numpuk di salah satu orang misalnya, salah satu anggota. Jadi kemarin perlu ditekankan asistensi kepada rekan-rekan PPK ke bawah itu supaya manajerial keanggotaannya lebih baik lah gitu. Misalnya hari ini biasanya kan dikenal di bawah itu ada 3 orang ya di PPS itu. Kadang numpuk di salah satu orang misalnya. Ini yang mengerjakan ini, jadi semuanya dikerjakan oleh satu orang. Nah mungkin diharapkan sekarang dari rekan-rekan PPK itu ada asistensi ke rekan-rekan PPS-nya untuk manajerial keanggotaan supaya juga tidak mengganggu tahapan gitu. Jadi kan kalau hari ini hanya di satu orang, dia harus mengerjakan misalnya laporan kinerja, hari ini tidak mengerjakan tugasnya lagi gitu. Jadi numpuk, pada akhirnya mengganggu tahapan yang lain. Nah mungkin bahan-bahan evaluasi yang kami sampaikan itu kurang lebih hanya beberapa hal terkait tadi informasi, terus manajerial keanggotaan itu mungkin yang hari ini mesti dievaluasi. Oke, tapi itu mengganggu nggak secara keseluruhan kendala itu mengganggu nggak terhadap pelaksanaan kemarin pileg? Semisal
karena koordinasinya yang kurang terjalin dengan baik di PPK, PPS, hingga pengiriman mungkinnya kotak suara jadi terhambat gitu kan, kemudian penghitungan jadi molor juga waktunya. Cukup mengganggu. Seperti halnya begini, seperti halnya ketika informasinya tidak bisa diserap utuh oleh seluruh divisi terkait misalnya dengan tahapan teknis misalnya. Yang mengetahui kan hanya divisi teknis. Yang divisi yang lain tidak tahu. Ketika PPS berkonsultasi tentang teknis misalnya, ini untuk pemetaan TPS harus seperti apa misalnya. Berhubung informasinya hanya diketahui oleh satu divisi, nah itu juga menghambat, menunggu dulu divisi yang tahunya, sedangkan divisi tersebut sedang sibuk-sibuknya. Pada akhirnya kan tidak terakomodir semua. Ketika memang arahannya salah, ya pada akhirnya kan pemetaan di bawah pun salah. Gitu. Terus terkait dengan dengan manajerial keanggotaan di PPS juga cukup mengganggu. Terkadang kita dihadapkan pada satu tahapan yang mana memang itu sedikit berbarengan. Gitu. Berbarengan. Misalnya nanti ke depan ada screening kesehatan untuk rekan-rekan KPPS misalnya. Di lain sisi memang dia harus mengerjakan kegiatan misalnya pemetaan TPS misalnya. Dikerjakan oleh satu orang. Mentok lah, ini tidak tercapai, itu pun tidak tercapai. Kalaupun memang dua-duanya dikerjakan, alot gitu, alot waktunya. Coba kalau Hani manajerial keanggotaannya dibuat di manage benar-benar lah gitu. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, yang lain mengerjakan apa. Saya rasa kan akan sesuai dengan waktu gitu. Dan deadline-nya juga bisa selesai lah tepat waktu lah gitu. Oke, Kang di panitia ad hoc ini Kang kita belajar dari pemilu sebelumnya Kang ya, baik yang kelelahan, baik yang kecapean hingga yang harus dilarikan ke rumah sakit. Di KBB sendiri ada nggak dari ad hoc ini yang sampai segitunya, karena tadi kan untuk PPK 5 orang membackup 16 kecamatan, kemudian PPS 3 orang membackup sekian ratus desa. Ada nggak Kang temuan yang sampai sakit atau ini? Ada sih. Ada juga. Ada yang sakit, manusiawi ya. Iya. Terlebih memang di waktu-waktu tersebut, waktu 14 Februari itu memang cuaca sedang kurang bersahabat. Tentunya juga mengganggu terhadap kesehatan teman-teman. Hujan kan ya? Ya, pada saat itu memang. Merata disuruh. Ya. Merata? Hampir merata. Oke. Malahan kan proses tungsura pun, proses pemungutannya pun rata-rata hadir itu di jam 9, jam 10. Karena di pagi betul. hujan. Betul. Jadi jam 10, jam 11 baru efektif gitu. Ya secara suasana, kondisi juga tentunya itu berefek juga terhadap teman-teman. Apalagi kan malamnya begadang. Iya. Tapi tidak ada yang sampai benar-benar parah gitu, nggak ada. Alhamdulillah memang setiap rekan-rekan itu hanya sebatas sakit demam. Itu pun segera diberikan perhatian lah ya, perhatian lebih. Kalau memang sampai yang dirawat, kita pun turun memberikan bantuan lah, bantuan kesehatan untuk teman-teman. Kalau untuk PPK kemarin, alhamdulillah tidak terlalu banyak lah, meskipun ada beberapa kasus, ada beberapa teman-teman kami yang memang kelelahan, berhubung memang cukup maraton. Iya betul. Maraton. Siang malam mempersiapkan ada lah. Iya. Tapi, apalagi ada legislatifnya, DPD-nya, itu yang bikin ini ya. Sama kemarin itu presiden. Iya. Jadi memang lumayan berat juga tugas mereka. Tapi karena memang kita dimitigasi dari awal, salah satunya untuk persiapan menjadi anggota PPK itu harus sehat secara jasmani dan mereka harus memeriksakan kesehatannya, beradar dan sebagainya, ya sedikit bisa diminimalisir lah. Oke. Gitu. Kang, hujan. Terganggu nggak Kang logistik pemilu Kang kemarin Kang? Ada laporan nggak yang sampai terganggu, kotak suaranya jadi basah kah, surat suaranya jadi kena lumpur kah? Ada laporan seperti itu? Alhamdulillah distribusi logistik itu berjalan lancar. Cukup berjalan lancar, termasuk untuk daerah-daerah yang dirasa itu sulit gitu, dijangkau terpencil. Jadi karena sebelumnya memang kita memitigasi beberapa TPS yang dirasa itu akan sedikit menghambat distribusi gitu.
cuaca pun mulai dimitigasi. Malah kan kita juga bekerja sama dengan BMKG terkait dengan cuaca per hari itu, apakah hari ini hujan atau panas gitu. Nah, alhamdulillahnya di rekan-rekan itu di tiap PPS itu sudah tahu tentang kondisi daerahnya seperti apa. Malah untuk yang misalnya hari ini hujan itu sudah disiapkan plastik ya, plastik pembungkus. Terus untuk daerah-daerah yang medannya cukup ekstrim yang memang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan biasa, di sana akan ada beberapa kendaraan yang bisa tembus ke sana, gitu, Malah di salah satu wilayah di Kecamatan Rongga itu sampai ada yang pakai sarung gitu. Digandong gitu. Digandong. Karena memang medannya cukup ekstrim, terjal gitu. Kalau hari ini disimpan di depan, khawatir itu juga kotaknya nanti rusak. Rusak, kotaknya rusak. Karena jalannya memang berbatu. Jadi bentuk ketelitian rekan-rekan, terus bentuk perhatian rekan-rekan tadi, mereka pakai sarung. Ini sebelumnya memang dibungkus plastik supaya tidak terkena air gitu. Terus dipakai sarung, ya digandong. Oke. Tapi yang jelas itu tidak ada yang akibat cuaca itu kertas suara, pelengkapan itu logistik nggak ada yang rusak atau lain-lain. Pelengkapan. Oke. Kang, DPT kemarin ya, pemilu 14 Februari kemarin itu sekitar 1,3 lebih ya, 1,3 itu partisipasi pemilihnya seperti apa, Kang? Menurunkah, naikkah dari tahun 2019? Alhamdulillah DPT Bandung Barat itu kan 1.317.86 kemarin itu. Tingkat partisipasi kita naik 0, sekian lah, sekitar 0,63% dari pemilu sebelumnya. Di samping memang kita melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, tentunya itu juga dibantu oleh rekan-rekan partai politik. Terlebih biasanya kan kalau di pemilu itu nuansa pilpres itu cukup jadi perhatian teman-teman konstituen gitu. Jadi tingkat partisipasi alhamdulillah untuk di Bandung Barat sendiri itu meningkat. Naik ya. Jadi di kisaran 80 berapa kan? 84,47%, 85 kurang lah. Oke, 85%. Artinya ada sekitar 15% nih, Kang. Saya ingin tanya, yang 15% ini kenapa nggak ikut nyoblos, Kang? Saya ingin tahu aja nih. Sebenarnya kemarin dari pemantauan kami di lapangan itu pertama yang memang di luar kerja, rata-rata bekerja di luar itu. Jadi yang sekian persen itu di DPT kan kita nggak bisa melihat dia kerja di mananya. Misalnya yang di luar kota atau di luar negeri itu. Rata-rata itu kan masih masuk dalam DPT di masing-masing. Apalagi kalau di daerah-daerah pinggiran, teman-teman atau masyarakat yang memang bekerja di luar itu, berhubung memang Rabu kan bukan hari libur. Betul 14 Februari meskipun Valentine Day. Jadi kalau yang kerjanya tidak di salah satu instansi, misalnya kita buruh lah. Iya, buruh swasta atau gitu ya. Kerja proyek lah gitu. Tanggung lah kalau kita pulang. Rata-rata itu sih. Jadi kebanyakan memang yang bekerja di luar atau yang memang kayak yang masih kuliah gitu nggak mudik gitu ya. Oke. Itu sih. Kemarin itu yang memang tidak ada di sana, tidak berpartisipasi gitu. Tapi saya rasa memang di samping itu teman-teman dari Gen Z itu alhamdulillah kemarin cukup aktif berpartisipasi di pemilu kemarin. Oke, Gen Z itu kemarin sempat nyoblos di 14 Februari, Kang. Untuk yang 27 November pilkada, Kang, potensi kenaikan DPT berapa persen, Kang? Kalau saya melihatnya memang tidak akan terlalu signifikan. Dari kemarin dari 13 itu paling bertambah ratusan ya, sekitaran 10%-an lah. 10%. 10%-an. Jadi kemarin kan apalagi mungkin kemungkinan besar peningkatan DPT itu di Gen Z. Iya. Karena memang terhitung sejak mungkin di 27 November itu ada yang sudah memiliki hak pilih lah. Iya, betul. Jadi kemarin pun kebanyakan itu memang
teman-teman di kelas 3 itu, biasanya di di SMA itu sudah memiliki hak pilih, hanya belum sampai 17-nya. Saya pikir di 27 November itu ya kebanyakan dari rekan-rekan itu yang akan bertambah. Oke, sekitar kalau 10% 1.300-an lah ya, 1.300-an lah pemilih dari Gen Z itu yang baru mempunyai hak pilih di tanggal 27 November. Kang, ada target kan untuk meningkatkan partisipasi pemilu di partisipasi pemilih di pilkada nanti, Kang? Di KBB ada target naik nggak dari 85% ini? Tentunya memang bicara masalah target, kita dari kemarin 85 sekarang ingin lebih dari itu. 85%. Target berapa? 99% kah? Kita target paling di angka 87-an lah. 87%. Oke, penetrasi seperti apa yang akan dilakukan biar pemilih bisa naik? Seperti halnya kemarin mungkin di pemilu, untuk beberapa segmen itu kita lakukan sosialisasi. Misalnya kemarin untuk teman-teman Gen Z itu kita biasanya bekerjasama dengan teman-teman di OPBB, OSIS gitu, OSIS. Alhamdulillah gitu, tingkat antusiasmenya tinggi dan itu juga cukup signifikan. Jadi meningkatkan antusiasme rekan-rekan Gen Z itu. Memberikan sosialisasi pendidikan pemilih ke teman-teman itu. Di samping mereka yang memang ikut berpartisipasi juga mereka ikut mensosialisasikan gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, untuk sosialisasi yang lainnya kita pun punya segmen untuk wilayah-wilayah yang terpencil kita langsung turun. Seperti halnya kemarin di pemilu 2024 kita melakukan sosialisasi ke daerah terpencil di daerah Cipendei, di Semargaluyu itu langsung kita laksanakan kegiatan ke sana gitu, sosialisasi ke sana karena memang aksesnya jauh gitu. Kalaupun memang tidak semuanya tahu gitu, minimal wilayah sana yang biasanya tidak ada gitu partisipasinya cukup meningkat. Kita pun rencananya juga bekerja sama dengan teman-teman di lembaga yang lain untuk mensosialisasikan ini gitu. Yang mana nanti mungkin di satu kesempatan kita akan mengundang teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat, dari komunitas-komunitas gitu untuk bekerja sama atau ikut berpartisipasi lah gitu. Mensosialisasikan ini gitu, mensosialisasikan kegiatan ini. Saya rasa dengan hari ini kita membangun kerjasama dengan berbagai elemen gitu, termasuk rekan-rekan media gitu, rekan-rekan dari komunitas-komunitas, itu akan lebih bisa meningkatkan partisipasi. Gitu. Oke. 87% lumayan Kang ya. Bisa bagus kalau bisa mencapai target ke sana. Kang, sekarang tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU KBB itu sudah sejauh mana untuk pilkada? Untuk pilkada kemarin kita jadi ada sebuah ketentuan dari pimpinan terkait dengan proses rekrutmen badan ad hoc pilkada. Iya. Awalnya kan kita memang mau mengevaluasi saja, mengevaluasi badan ad hoc sebelumnya. Tapi ada muncul keputusan KPU terkait dengan proses rekrutmen ad hoc hari ini. Jadi kita sudah melaksanakan rekrutmen PPK kemarin di bulan April. Bulan April alhamdulillah mungkin kemarin sore lah kita melakukan pleno. Di komisioner melakukan pleno penetapan anggota PPK. Antusiasnya lumayan banyak. Berapa Kang? Berapa ribu yang ikut Kang? Untuk pendaftaran administrasi? Kemarin hampir 500 untuk administrasi ya. 500. Terus yang terseleksi di penelitian administrasi itu di 258 lolos administrasi. Terus yang ikut seleksi CAT itu di angka 224 dan itu teman-teman yang memang mengikuti tahapan selanjutnya sampai wawancara. Ya kebutuhan kami di PPK itu hanya 80 orang. 80 untuk 16 kecamatan. Berarti satu kecamatan 5 kan ya. Jadi 224 itu hanya 80 orang. Oke, di pleno kan udah. Namanya udah ada, kapan ya umumkan? Pasti ditunggu nih sama yang ikut seleksi nih. Insya Allah nanti malam kita. Oke, berarti jadi sebelum pelantikan tanggal 15 paling akhir kita mengumumkan gitu. 15 Mei ini akan ada pengumuman ya. Nah, setelah itu apa Kang? Setelah nama itu muncul, kemudian yang ikut yang namanya lolos
ngapain kan? Berhubung memang tahapan seleksi ad hoc ini beririsan, gitu, beririsan memang. Pertama kita sedang melakukan seleksi PPK selesai kemarin. Itu pun hari ini berbarengan juga dengan seleksi PPS. Gitu. PPS. Pendaftaran atau udah mulai seleksi? Sudah mulai seleksi, sudah mulai masuk ke tahap seleksi. Jadi kita rencana CAT itu tanggal 17, 17 sampai 18. Alhamdulillah juga antusiasme untuk seleksi PPS ini cukup banyak. Berapa yang ikut kan? Hampir 1.200 yang mendaftar. Lebih banyak PPS ya yang ikut seleksi ya? Karena memang kebutuhan untuk PPS itu 495. 495. Untuk 165 desa di Bandung Barat. Jadi rata-rata perdesakan 3. 1.200 yang mendaftar, itu yang lolos administrasi di angka 890-an. Itu yang nanti akan mengikuti CAT. Tes tertulis tanggal 17 gitu. Setelah itu yang lolos CAT nanti akan masuk ke fase selanjutnya, fase wawancara, tahap wawancara. Nah, baru setelah itu memang kita menetapkan. Iya, oke. Berbarengan atau terpisah penetapannya kan? Pengumuman penetapan PPK PPS ini? Terpisah. Karena untuk pelantikan PPK itu nanti tanggal 16. Jadi pas tanggal 16 itu pelantikan PPK, tanggal 17-nya proses CAT. Jadi tugas pertama dari rekan-rekan PPK nantinya itu wawancara untuk PPS. Langsung ditetapkan, langsung bertugas mewawancara PPS. Oke. Jadi bukan di KPU lagi ya? KPU KBB untuk yang PPS ini? Karena berhubung memang banyak dan tahapan kita juga sedang padat-padatnya, kita bagi-bagi ini aja. Siap. lah. Oke. Kang, 12 Mei kemarin pendaftaran akhir dari perseorangan Kang ya, jalur perseorangan di KBB ini ada tidak yang daftar perseorangan Kang? Alhamdulillah KBB ada satu pasangan calon. Satu pasangan calon. Kemarin memang sudah memberikan berkas dukungan persyaratan sudah. Sekarang mungkin lagi dilakukan penelitian oleh teman-teman di sini gitu. Awalnya memang tidak menyangka. Akan ada itu. Ternyata di waktu-waktu injury time. Hampir semuanya Kang, kalau saya lihat di pemberitaan di beberapa KPU memang di injury time semua. Ada yang jam 11 malam baru datang. Nggak tahu maksudnya apakah kejutan atau ini kita nggak tahu kan. Daftar sore hari kah atau pas malam kah? Kita menunggunya sampai sampai jam 23.59 kan batas akhirnya. Di jam 10. Jam 10. Oke. Malam itu datang. Tapi yang nggak nyangka itu di waktu-waktu yang sangat singkat itu, untuk persyaratan itu terpenuhi. Jadi mungkin ada teman-teman calon bupati perseorangan kemarin itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk kali ini. Berkas fisiknya sudah disiapkan, timnya sudah memang siap gitu. Ya sebuah kejutan lah untuk kami itu. Iya. Kalau nggak salah saya baca di beberapa referensi itu mengklaim 200.000 KTP betul itu kan? Ya. Di 165 desa ya. Itu udah mencukupi untuk lolos secara administrasi dulu lah. Syarat dukungan calon perseorangan itu kan di angka 85662. Ya lebih lah. Oke. Pak Sundaya, betul ya? Pak Sundaya. Pak Sundaya dengan Pak Kiai Haji A. Maulana ya? Oke. Kedua-duanya wajib memang pas hari itu datang dua-duanya juga? Kebetulan memang atau diwakilkan? Itu cuma Pak Insinyur Sundaya yang hadir. Pak Maulananya sedang ada ke hal lain, tidak bisa ditinggalkan. Jadi pas itu hanya Pak Insinyur Sundaya yang hadir. Oke. Kang, untuk verifikasi sendiri itu berapa lama Kang? Perseorangan ini Kang? Sebenarnya untuk verifikasi sampai upload silon itu sesuai dengan ketentuan itu 3 kali 24 jam. Berarti 12, 13, 14, berarti besok ya 15 Mei ya? Terhitung dari kemarin sejak berkasnya masuk dari jam 00 itu.
Oke, setelah verifikasi kemudian apa? Penetapan kah atau gimana Kang? Enggak, nanti masuknya di apa? Kita ada verifikasi faktual. Oh, verifikasi faktual. Oke, berarti yang 3 hari ini verifikasi administrasi. Oke, kalau lolos verifikasi faktual. Oke. Verifikasi faktual yang akan dilibatkan berapa petugas, Kang? Biasanya kalau kemarin seperti halnya kemarin di pemilu untuk verifikasi faktual itu biasanya dilakukan oleh teman-teman ad hoc. Jadi nanti ada berapa di wilayah ini ada berapa nanti yang melakukan verifikasi rata-rata teman-teman. Berarti tingkat PPS, PPK ya yang turun ke lapangan. Oke, Kang. Kalau pengumuman sendiri, Kang, untuk calon perseorangan ini penetapan kapan, Kang? Belum lihat jadwal ya. Uh-huh. Lihat jadwal, jadi untuk penetapannya kapan. Hanya yang pasti ketika memang sudah lolos verifikasi faktual, nanti teman-teman yang perseorangan ini juga sama seperti halnya teman-teman yang diusung partai pendaftarannya di kisaran Agustus lah. Oke. Apa saja yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual ini di lapangan, Kang? Mungkin kan masyarakat nanti tiba-tiba datang gitu kan, ketok pintu, tok, Bu, saya mau verifikasi. Ya, apa saja sih yang dilakukan nanti tim faktual ini? Sebenarnya lebih apa ya? Lebih kepada mengklarifikasi saja. Jadi biasanya kan hari ini kita mendapatkan dukungan berkas dukungan itu berupa KTP misalnya. Nanti kita verifikasi apakah yang bersangkutan itu memang memberikan dukungannya. Hanya itu sebenarnya. Oke. Berdasarkan KTP? Oh, berdasarkan KTP. Jadi lebih kepada itu, lebih apa ya? Memverifikasi. Ini Bapak beneran nggak mendukung? Mendukung ini. Oke. Itu kan 200.000 KTP, Kang. Sampel atau semuanya, Kang? Kemungkinan semuanya sih. Oh, semuanya? Nggak comot sampel gitu ya? Enggak lah. Oh, enggak semuanya. Oke. Jadi kalau misalkan Tribuners yang KBB tiba-tiba kalau misalkan memberikan dukungan ke pasangan calon perseorangan ini, kalau betul ya katakan betul ya gitu ya. Seperti halnya ke verifikasi DPD kan, verifikasi DPD di pengalaman. Iya. Yang diverifikasi memang semuanya. Oke. Hanya entah mungkin nanti untuk verifikasi ini ada regulasi yang mengatur khusus gitu, entah itu sampel atau memang semuanya. Tapi untuk DPD kemarin semuanya. Oke. Ya bisa jadi juga, Kang, ya, verifikasi ini kan sebagai tadi yang namanya faktual ya. Bisa jadi juga kan ada yang nembak KTP mungkin ya gitu ya. Itu untuk mengantisipasi itu ya. Kejujuran dari seorang pemimpin gitu ya. Oke. Kang, perkembangan politik KBB, Kang, ya. Melihat situasi saat ini, perseorangan kita anggap satu pasangan, Kang, ya. Di partai politik nanti kan berproses, Kang, ya, mulai pendaftaran dan lain sebagainya. Saya ingin tahu, Kang, nih gambaran dari seorang komisioner KPU KBB ini, perkiraan berapa calon, Kang? Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, kita sempat di pemilu awal itu cuman 2. 2, ya. Selanjutnya muncul ada 5. 5, ya. Sampai 3. 3, betul. Untuk saya hari ini melihat posisi hari ini itu berhubung memang di Bandung Barat itu tidak ada incumbent ya. Betul. Jadi baru semua. Saya rasa muncul 4 poros lah. 4 poros. Oke, 4 poros. Itu di luar perseorangan. Jadi 5 dengan perseorangan. 4 plus inilah. 4 plus perseorangan. Jadi 4 itu sudah termasuk di perseorangan. 4 poros ya, Kang, ya. Cukup menarik, Kang. Nah, sebab yang jadi acuan mungkin salah satunya Pilpres kemarin juga. Oke. Tidak dipungkiri atau memang bisa saja kan koalisi yang kemarin terbentuk itu hari ini membangun koalisi kembali di tingkatan kabupaten kan gitu. Oke. Jadi 3 yang kemarin hari ini ada 1 perseorangan. Perseorangan jadi 4. Oke. Ya kita tidak mengesampingkan perseorangan, Kang. Tapi dari 4 calon ini, Kang, ya, perolehan suara nanti gitu kan, kalau ini dari kacamata seorang Kang Denny nih, Kang, tipis-tipis kah atau ada yang menonjol, Kang, dari poros-poros ini dan juga perseorangan, Kang? Dari perolehan suara atau rata-rata semua perkiraan? Kalau feeling saya sih akan
apa ya, tidak akan ada suara yang lebih mendominasi. Oke, itulah yang paling serunya itu Kang. Itu seru. Tapi di samping seru juga pasti itu akan menguras keringat dari KPU dan juga dari ad hoc juga. Soalnya nanti pasti kalau yang tipis-tipis ini rawan curang itu cukup tinggi, betul kan? Ya, kan misalkan selisihnya 1.000 itu pasti akan dipersoalkan nanti gitu kan. Antisipasinya kan untuk menghadapi hal-hal seperti ini dari KPU seperti apa kan? Sebenarnya dari sekarang pun dari mulai rekrutmen ya, rekrutmen BIMTEK dan sebagainya itu sudah sudah pertama misalnya kita kan untuk menjadi salah satu daftar dikatakan lolos itu tidak ada di dalam sipol silon. Artinya di sana juga kita melihat sisi netralitas teman-teman yang kedua, kita pun memang sering melaksanakan BIMTEK ataupun bentuk follow up lah pasca ini untuk teman-teman. Jadi hal-hal semacam itu dari hari ini mulai difilter lah, difilter supaya memang tidak terjadi. Begitupun seperti berkaca kepada pengalaman pemilu kemarin, kan menggunakan salah satu aplikasi yang mana memang itu meringankan teman-teman di dalam menghitung. Jadi salah satunya bukan meminimalisir, tapi memang menutup kemungkinan untuk curang. Jadi hasilnya kan harus segera diupload. Kemarin kita menggunakan satu aplikasi Sirekap. Jadi setiap bentuk hasil dari PPS itu langsung diupload di Sirekap. Jadi dari C1 itu sudah ada. Jadi semua bisa tahu gitu. Hasil di TPS tersebut itu berapa. Jadi kalau bicara masalah kemungkinan untuk curang, publik juga tahu. Jadi tidak hanya kami di KPU yang memang tahu, karena itu aplikasi yang memang bisa diketahui semuanya. Jadi dari mulai C1 TPS itu teman-teman sudah mengupload semuanya. Gitu. Oke, muncul pertanyaan. KBB ini wilayahnya ada yang paling ujung, Kang. Sirekap kemarin terkendala nggak, Kang? Untuk yang 14 Februari kemarin, Kang? Alhamdulillah berjalan lancar. Jaringan internet dan lain-lain lancar juga. Di daerah paling ujung Rongga gitu kan. Gunung Halu itu ada kendala kan, TPS paling ujung Cipeundeuy atau di tengah pulau gitu kan. Ada kendala nggak, Kang? Jadi dari awal pun memang sudah disiapkan ya. Teman-teman dari PPS sudah menyiapkan. Artinya begini, untuk proses uploading rata-rata di tempat-tempat yang memang dirasa itu tidak terkenal sinyal. Jadi kalau memang dari teman-teman yang dirasa itu susah sinyal, uploadnya rata-rata di satu tempat yang memang itu secara jaringan itu terkoneksi baik lah gitu. Jadi alhamdulillah untuk masalah itu kemarin tidak ada kendala ya. Artinya kan pilkada juga kemungkinan besar itu tidak akan ada kendala yang sangat luar biasa ya. Kecuali memang ya daerah-daerah KBB itu rawan bencana lah ya, itu yang diantisipasi itu ya. Tiba-tiba mau pengiriman longsor daerah Rongga dan Gunung Halu kan, itu mungkin kendalanya paling di situ aja, Kang ya. Itu aja. Kendala alam lah. Kendala alam ya. Kalau urusan masalah tadi koneksi internet itu memang dari awal pun sudah lihat beberapa yang wilayah yang blind spot. Jadi di sini harus misalnya dari penggunaan kartu pun itu kan di sini kan yang memang koneksi internetnya bagus gitu. Itu sudah. Oke. Artinya kan pilkada besok nggak akan ada kendala, Kang ya. Kang, kita kemarin Kang pileg sampai saat ini kalau saya baca dari beberapa literasi untuk di KBB sendiri belum ditetapkan, Kang ya. Itu kapan, Kang, penetapan untuk kursi pileg ini, Kang? Karena itu akan menyangkut juga ke persiapan partai-partai politik gitu kan, yang masih kurang kursinya. Kalau di KBB itu berapa, Kang, batasan minimal itu? 11 untuk mencalonkan untuk BUP itu? 20% ya. 20%. Ya, rata-rata jumlah 10 kursian lah ya. 10 kursi. Kan ini ada yang mencapai nggak, Kang? Kalau lihat dari sekarang gitu, pleno kemarin terakhir. Rata-rata harus koalisi 1 lah. 1. Berarti belum ada yang mencapai di angka 10, Kang ya. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan saya, kan itu akan menjadi kendala kan di saat kapan nih penetapan caleg terpilih, perolehan kursi. Nah, ini kapan, Kang? Sebenarnya untuk
masalah itu kita juga menunggu hasil dari MK, putusan dari MK gitu. Nah di MK sendiri kan kadang terkendala itu misalnya hari libur tidak bisa melakukan persidangan dan sebagainya. Jadi pada intinya memang kita menunggu keputusan dari sana. Oh, ada bocoran kan tanggal berapa? Untuk kemarin untuk pembacaan putusan itu katanya baru bocoran itu di tanggal 27. 27 itu KBB ini ya. KBB. Di sengketa KBB ini dari 4 laporan, betul nggak? Dari 4 laporan hanya 1 yang diproses, betul kan? Atau Ya. Semuanya diproses? Sebenarnya semuanya juga diproses ya. Oh, diproses. Diproses hanya mungkin waktunya saja. Hmm. Jadi Oke. ya pendaftarannya cukup banyak ya. Banyak, jadi antri lah gitu. Oke. Tapi saya pingin inilah, seandainya kalau menurut Kang Denny, Kang, prediksinya tidak akan ada yang gugatannya kemungkinan digugurkan atau gimana, Kang? Dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh KPU lah gitu kan. Prediksi saya itu setiap kemarin yang disengketakan oleh rekan-rekan dari KPU lain ya, peserta politik, saya rasa itu akan terbantahkan. Oke. Artinya apa yang sudah dikantongi saat ini, perolehan suara, nama-nama caleg tidak akan banyak berubah, Kang ya? Ya. Oke. Itu benar, khususnya untuk para caleg dan juga parpol di KBB, tinggal tunggulah. Tadi sekitar akhir Mei ini akan diumumkan. Dari situ bisa langsung mulai mempetakan nih koalisinya mau sama siapa. Poros tadi Kang Denny nyebut kemungkinan ada 4 poros nih, termasuk yang independen ya. Kang, apa yang ingin disampaikan Kang Denny buat masyarakat Kabupaten Bandung Barat menjelang ke pilkada ini, Kang ya, pemilihan bupati dan wakil bupati. Mangga, Kang. Siap. Kepada seluruh warga masyarakat Bandung Barat, jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS untuk menyampaikan suaranya, karena kalau bukan kita siapa lagi? Untuk kemajuan Bandung Barat kita yang tentukan. Setiap bentuk apa yang disampaikan nanti itu menentukan nasib Bandung Barat ke depan. Oke, jangan sia-siakan suara Anda, karena bupati yang terpilih nanti itulah sebagai representasi dari keinginan Anda terhadap Kabupaten Bandung Barat. Kalau ingin maju ya pilihlah bupati yang bisa membawa dampak kemajuan gitu ya. Kalau misalkan pingin jujur, pilihlah bupati yang jujur. Kalau pingin bebas dari korupsi, pilihlah bupati yang bebas korupsi. Nah, itu pilihan masing-masing, Kang ya. Saya tidak mengintervensi, KPU pun tidak mengintervensi. Silakan pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Itulah kuncinya. Nah, Tribuner, sebagai penutup ada pantun nih, Kang. Saya bacakan pantun ya, supaya nanti pemilihan di 27 November semakin ceria lah ya, karena memang kita itu butuh jangan yang tegang-tegang, Kang, betul kan ya? Pemilu itu yang tegang-tegang, jangan emosi-emosi, sedikit-sedikit beda pilihan, emosi gitu kan. Ya beda pilihan itu cukup wajar lah. Yang penting itu kita mendapatkan hasil nantinya itu pilkada mendapatkan seorang bupati dan wakil bupati yang memang sesuai dengan kehendak rakyat. Amin. Oke, saya pantun sedikit ya. Kepada larang naik kereta baja, ke batu jajar naik kuda. KPU KBB amanah dalam bekerja, sukses dan lancar gelar pilkada, Kang. Satu lagi nih, Kang. Tong hilap 27 November KTPS, pilih bupati nu jujur amanah sabar. Pilkada KBB pasti sukses, mun bersinergi sareng Tribun Jabar, Kang. Mudah-mudahan KPU Jabar bisa bersinergi dengan media, khususnya dengan Tribun Jabar, biar tahapan pilkada hingga nantinya ke akhir dari pilkada hingga bupati nanti ditetapkan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Kang Denny. Kang Denny Firman Rosadi, Komisioner KPU KBB, Divisi SDM, Sosdikli Parmas. Mudah-mudahan seluruh komisioner diberikan kesehatan, Kang. Sampai ketemu lagi di wawancara khusus lainnya. Kita akan berkeliling, Tribuner, ke seluruh KPU di Jawa Barat. Kita akan mengorek seperti apa sih tahapan-tahapan kesiapan dari KPU dan juga beberapa hampir KPU, Bawaslu kita akan sambangi. Kemudian calon-calon pun, bakal calon kepala daerah pun akan kita sambangi. Jadi tunggu terus, stay tune terus di channel Tribun Jabar. Saya Oktav Feriawan, News Manager Tribun Jabar, mohon pamit. Kita ketemu lagi di
wawancara khusus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.